Kita lanjutkan ke surat An-Nisa ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Shadaqallahul azim. Kita kaji kandungannya. Wa in aradtum, arada yuridu iradah, muridun. Nah, itu murid itu bahasa Arab ternyata. Murid. Jadi arada yuridu. Arada irada artinya berkehendak. Wa in aradtum, dan jika kalian berkehendak, para suami ini yang disebutkan di sini, tapi para istri nggak termasuk. Walaupun tadi disebut kalau disebut suami, istrinya ikut. Ya nanti ada kaitannya. Apabila kamu laki-laki berkehendak istibdala zaujin, menggantikan istri, kepengen ganti, maka zaujin kepada kedudukan istri yang lain. Aywa in aradtum ayyuhal mu'minun nikah amra'atin maka namra'atin tallaqtumuha. Ini kalau pernah disebutkan salah satunya. Dan jika kamu wahai orang laki-laki, wahai suami, wahai orang beriman, ingin menggantikan seorang istri menjadi kedudukan seorang istri yang lain,
Wa ataitum ihdahunna qintara, sementara kamu sudah memberikan kepada salah satunya suatu pemberian harta yang banyak, maharnya gede di sana. Artinya sangat dimungkinkan bahwa seorang suami karena memang hak talak, hak tolak ada pada suami. Kayak apa? Kalau istrinya minta cerai tapi suaminya bilang masih hak dan kewajiban dikerjakan, mung gara-gara istrinya wis ora senang karena melihat ada laki-laki yang lebih segalanya, tapi si suami tidak mau menjadikan talak, ya nggak jadi talaknya. Tapi sebaliknya, kalau suami kepengen menceraikan istrinya, ya bisa saja, meskipun istrinya tidak mau. Tetapi ini diatur di Indonesia supaya tidak terjadi semena-mena, maka ada istilahnya lewat pengadilan agama. Tapi bahwa perlu diketahui bahwa hak bercerai atau hak menjatuhkan talak itu ada pada suami. Nah, dalam hal ini karena suami boleh menikah dengan 4 orang misalnya, lalu kepengen ganti, kan nggak boleh tambah, bolehnya salah satunya harus dicerai. Nah, ini ada ketentuan. Apabila kamu ingin ganti, berarti kan memang boleh-boleh saja. Boleh itu bukan berarti harus. Karena termasuk dari kita memahami aturan-aturan agama, cerai itu termasuk perbuatan yang halal tapi dibenci sama abghadul halali indallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling dibenci sama Allah adalah cerai atau pegatan atau tolak. Maka tentu mestinya tidak seorang menggampangkan urusan itu. Tetapi bahwa keluarga itu dibentuk, bahwa seorang menikah dengan wanita ataupun seorang wanita menikah dengan pria, tujuannya adalah memperoleh sakinah, mawaddah, warahmah, wabil khusus yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dalam keluarga kok malah antara kewajiban dan haknya tidak bisa ditunaikan dengan baik alias melanggar ketentuan Allah, ya barangkali akan lebih baik bercerai. Bahkan dicontohkan adanya perceraian dari anak angkatnya Rasulullah, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini dulu menjadi, bahkan sempat disebut Zaid bin Muhammad sebelum dibatalkan dalam Al-Quran bahwa bagaimanapun seseorang itu ya anak bapak ibunya, jadi nggak boleh dibinkan. Misalnya kata jadikan namanya diangkat anak bagi putranya, kayak misalnya putranya Pak Prabowo, siapa itu namanya, jadi anak itu nggak boleh secara hukum, tetap anaknya bapaknya. Nah, Zaid bin Harithah ini dulu sama Rasulullah dinikahkan atau menikah sama seorang perempuan yang bernama Zainab. Tapi dalam pernikahan, karena ini ternyata antara hak dan kewajiban Zaid bin Harithah dan Zainab itu tidak bisa berjalan dengan baik. Yang saya dengar dari guru saya bahwa Zainab ini keturunan orang bangsawan lah. Biasanya kan yang menyebabkan seseorang ini merasa ya. Kenyataannya tetap ada di masyarakat, orang bahkan bangga dengan radennya, itu ya, dengan keturunan bangsawannya ada kan. Oh nyong masa anak bangsawan nikah karo itu Kang Arit misalnya gitu. Ada yang begitu, meskipun dalam Al-Quran sudah katakan bahwa la, dan hadis juga disebutkan la fadlan arabin wala ajam illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan kelebihan antara orang Arab dan orang non Arab melainkan dengan takwanya. Tidak ada keunggulan siapapun, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa. Tukang Arit enggak paling takwa ya berhormat. Pejabatan, penjilat ya pengkhianat, dan seperti itu. Tetapi prakteknya di lapangan, praktek di masyarakat tetap ada. Gini ada orang. Ya kemarin contohkan Bang Dahan di masa lalu juga begitu kan, ketika si Zulfa dilamar sama Zaid. Si Zulfa awalnya ya, masa saya suruh menikah sama dia lah Pak, gitu ya. Tetap ada seperti itu. Maka dalam hal ini tentu akhirnya karena ketika Zaid ini mengadu pada Rasulullah, wahai Rasulullah, bojo kula itu Zainab bangetan lho. Mboten dados bojo sing saleh. Lah nang apa sih? Lah nggih
mungkin rasanya tesik itu dianggap ya mungkin tesik rasanya itu ya dina kayak gue ya dinasihati alah mboten saged mawon ya wis akhirnya cerai. Itu jadi bukan sesuatu yang masa kayak anak angkatnya Nabi mau perkataan kan nggak ada yang begitu, karena ternyata ketika dalam kekeluargaan antara Zaid dan Zainab ini tidak tercipta pelaksanaan ajaran Islam yang benar. Kan tidak boleh, jadi meskipun seorang istri itu presiden ternyata suaminya supirnya, tetap saja kalau sebagai istri wajib taat pada suami meskipun orang wajib masak jere. Wah, ibu-ibu harus diketahui oleh bapaknya, bapak-bapak harap diketahui bahwa istri tidak wajib masak, orang wajib memberi, orang wajib apa, wajibnya mau taat agar diperintah. Bu, kalau kena perintah wajib, gitu kan diperintah. Bu, goreng nando wajib taat, gitu. Tapi ya kita ketahui bahwa dalam prakteknya Rasulullah juga tidak mentang-mentang apa itu wajib itu manut yang kemudian perintah segelemeh, enggak begitu, tetap membantu dan sebagainya. Nah, termasuk dalam hal ini maka ketika seseorang itu dengan berbagai alasan yang syar'i sudah tidak bisa melaksanakan hudud Allah, ya barangkali bagi orang itu lebih baik berpisah atau pekatan daripada hidup dengan berkeluarga tapi isinya mau dosa. Kan gitu. Nah kalau kemudian bagaimana kalau ya tadi karena dalam kehidupan keluarga mesti nasi nyenengi nasi nyengiti, ajaran Islamnya pertama undur ilama ya suruh sing diperingati, sing diangen-angen, sing dipikir-pikir, sing dirasa-rasa gue sing kepenak bae, sing ora ya lumrah sing jenenge wong ya kaya wong ora kaya medhetrek ya gue. Artinya anak yang tidak menyenangi itu pasti. Maka cara ngajem-ngajem yang pakai dewek layak, alhamdulillah disebut di sini ngelek. Bojoku memang pelit naudzubillah tapi sayang. Nah, ini bojoku memang melarat tapi apikan. Bojoku memang sugih banget tapi walah ya berarti mau elek gue lah. Bojoku pinter banget tapi ya gue elek berarti. Cara sing diangen-angen disebut sing elek-elek sebutek nek kabeh. Bojoku ya wis ganteng ora, melarat iya, beler iya, tapi jangan main hari yang luar biasa. Nah, gue carane. Niki aturan ini ku fatul aja dipapak. Ngeri patu, mesti kok jenengan ngomong kaya gue. Dipapak disin. Lah ajarannya begitu. Ya karena sama-sama bojone sama-sama pinter ketika dinasihati sing lanang, mesti jenengan apa-apa ngomongnya ora ki sengit nyawani dengan kalau ngomong jadi kalau dibikin nyenengi bae. Lah bang aturannya begitu mau dipapak. Jangan terserah. Itu seperti itu. Nah, maka tapi dalam hal ini ketika seorang suami ingin menceraikan istrinya, ingin ganti bojo lah bahasane, itu wataitu midahunna kinron, sedang kamu sudah memberikan mahar yang besar. Kita tahu bahwa sekali lagi tadi bahwa kebudayan di Arab itu kalau menikah itu maharnya besar sekali. Ya tadi berapa ketentuan, perempuan yang terbaik, perempuan yang paling murah maharnya. Laki-laki yang paling baik, yang paling gede maharnya, kasihnya begitu yang paling baik, kan ketemu di tengah-tengah. Tetapi ajarannya seperti itu. Maka kalau sudah kamu berikan seperti itu, terus kepengen ganti, pertama tidak boleh fala ta'khudhu minhu syai'a. Tidak boleh kamu minta apalagi maharnya kan ben kowe tepeke lu balik lo. Apalagi cari kesalahane, goleti nolak aku pengen ganti ben ora pernah urusane ngomong ora pernah lah. Ora bisa masak, ora bisa apa, ora begitu. Mien ke priwe. Tidak boleh mengambil khususnya maharnya diminta lagi enggak boleh. Kalau kemana ayatnya kan ketika yang salah itu istri, misalnya istrinya selingkuh bahasanya. Kadang-kadang ada orang selingkuh tanpa nyentuh barang istri ibu kan-kanane. Ada ungkapan lo, enggak apa-apa boleh aja selingkuh tanpa menyentuh, udah kelamin teh. Maksudnya kalau istrinya punya kesalahan dalam hal ini katakanlah misalnya tadi berzina dan sebagainya yang tidak boleh ke dalam syara atau melanggar syariat, kemudian suaminya itu menuntut cerai, itu boleh meminta sebagiannya.
Nek brana mbiyen lho. Tapi kalau di Indonesia dalam tadi dong maharep wong perangkat sholat bunga wis bodol. Cuma masalahnya kan aturan ini tidak hanya berlaku lokal, ya untuk di seluruh dunia bagaimanapun tidak boleh. Yang Indonesia kalau berlaku di Indonesia, bukan tidak berlaku Indonesia. Masalahnya kebiasaan orang Indonesia itu sangat mudah dalam hal mahar. Tapi orang Arab itu dulu sampai sekarang juga mungkin masih sulit. Sementara kalau maharnya harus tetapkan tinggi-tinggi banget kan ya tadi bisa jadi perawan tua, orang wani-wani dan sebagainya, ada bujang tua. Fala takhudhu syai'in syai'a, kamu tidak boleh mengambil dari harta yang diberikan itu sedikit pun. Atakhudhunahu buhtanan wa isma mubina. Ini alifnya adalah hamzah istifham. Kemarin saya ditanya di Semarang, ini wa ma taf'alu, emaknya secara hukum tajwid apa namanya? Ditanya begitu barang. Terus ini wamanya kalau dari hukum istilah nahwunya itu sebut apa? Begitu barang. Jadi tes bentuk kesehatan itu ada matematikanya, ini padahal nggak begitu bisa. Matematika kalau ada 12 orang mengerjakan ini bisa selesai dalam waktu 10 hari. Nek mau bodoh bilang dina. Anak ini ada bangun ruang yang namanya apa itu? Limas nek dijigar dadi loro dadi apa? Ya Allah. Ini kalau ada Pak Tani punya pohon kelapa 20, lalu punya pohon sawo 15, berarti pohon kelapanya berapa persen? Waduh. Hitung-hitung begitu. Ya kan kelebihan orang masing-masing lah. Ternyata saya tadi ada banyak dari pertanyaan dari Buas Haji itu banyak sekali, ada masalah nomor undang-undang, ada masalah bahkan regane panganane jamaah haji pira. Ditanyakan. Kebetulan saya tidak. Ya sebenarnya bahannya ada, tapi kan karena begitu luasnya saya kebetulan mungkin habis tua Pak Murid. Kalau yang jelas kemarin yang lolos itu lebih mudah. Kalau saya memang tampangnya aja mudah. Orang nggak percaya bahwa saya sudah 57 dan isi 50-an apa kurang karena semangat. Iya serius kan orang pantas menulis Arab Seminta. Tapi pertanyaannya begitu, sehingga teman saya yang usianya malah tahun ini pensiun depan mbok yai nyong melu daftar lah mbok pensiunnya pas nang Mekah. Ini orang lulus juga. Aduh mas soalnya kayak gini ya, tapi yang nggak mesti ternyata sing lebih nom ya. Jenengan lulus MBA tahun pira? Tahun 94. Oh sing sore ngato ka jeneng pada bayi tapi lanang. Orang lulus juga. Ya itulah yang jelas bahwa kita meyakini kini ada ya kita sudah usaha maksimal sebisanya, tapi ada juga tangan-tangan Allah yang mungkin berusaha wajah gue sing gepai ternyata bisa gitu, kira-kira bisa begitulah. Jadi ketika di Cilacap saya ranking 1 bukan karena saya ngerti ya, kebetulan ya di pas-pas tangan ngono pilihan ganda kabeh soalnya 100 soal ya, tapi ada matematikanya, ada merundang-undangnya, ada harga makanan yang dimakan jamaah haji di Mekah, berapa kali dikasih makan, melalui macam-macam banget. Ya ternyata ya ada yang banyak yang lebih bagus ya, otomatis kita tadi ucapannya adalah alhamdulillah itulah yang terbaik. Nah, dalam hal ini maka sekali lagi kepada yang sudah kita kalau pada masalah seorang laki-laki yang ingin menceraikan istrinya kemudian berpikiran mencari-cari alasan biar agar mas kawinnya dikembalikan. Atakhudhunahu, artinya adalah tadi kaitannya adalah hamzah istifham untuk kalimat pertanyaan apakah kamu akan mengambilnya, tapi istifham lingkari bukan pertanyaan yang perlu dijawab. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan tapi gak perlu dijawab. Jadi sini atakhudhunahu, apakah kamu akan mengambilnya, buhtanan istifham ingkari. Jadi atakhudhunahu batilan, dengan cara yang batil dan zalim. Kenapa disebut dengan batil dan zalim? Maka pada sebelumnya sekali lagi atakhudhunahu alifnya itu sebagai alif atau hamzah disebutnya. Jadi perbedaan dalam bahasa Arab antara alif dan hamzah apa sih bedanya? Alif itu tanda mad, tanda baca panjang. Kalau ada harokatnya itu namanya bukan alif tapi hamzah.
Tapi kita udah biasa lah alif jabar a, alif jari, alif syadu, a, i, u, alif fathah, alif kasrah gitu. Tapi dalam istilah yang benar bahwa kalau ada harokahnya disebut dengan hamzah. Makanya sebenarnya beda kan, alif ba ta sa jim ha kha dal ro za sin shin to do ain in ha. Ha kaf lam mim nun alif hamzah, lah ada hamzah. Jadi sini kan ini ada begini tapi begitu ya, ada fathahnya itu hamzah dalam ini secara pelajaran nahwu atau bahasa Arab ini A-nya adalah adatul istifham, cara bertanya, ataupun kata tanya dalam bahasa Inggris disebut dengan WH question. Nah, itu ada what, when, ada gitu kan. Dalam bahasa Arab ada hal ataka hadithul Rosia, itu hal juga adatul istifham, cara bertanya. Tapi jenis-jenis pertanyaan ada pertanyaan yang sebetulnya istifham ingkari, yaitu pertanyaan pertama yang tidak perlu dijawab, dan kedua mestinya untuk mengingkari, aja kayak gue dong, masa gitu. Apa yang gak nek arep kayak gue? Atakhudunau, apa yang gak nek kamu harap mengambil mas kawin yang sudah diberikan kepada istrimu tadi yang akan dicerai itu butanan karena mengandung sebagai sebuah kebatilan, wa isma mubina, serta dosa-dosa dengan dosa yang jelas-jelas dosa. Artinya apa? Berarti dapat dihukumi bahwa kalau seorang suami menceraikan istrinya lalu dia meminta mas kawin yang pernah diberikan, itu hukumnya haram, nggak boleh. Kalau itu bukan kesalahan dari istri, kecuali tadi diberi pan, kalau istrinya ternyata selingkuh tadi, yang bahasa kitanya selingkuh, itu boleh. Kan ada illa bi'atina bifahistum mubayyinah, kecuali kalau memang si istri itu melakukan dosa zina dalam hal ini. Wa kaifa tahudunahu, dan bagaimana kamu akan mengambilnya? Itu juga boleh jawab. Masa mau diambil? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'din, padahal kamu sebagiannya sudah bersenang-senang dengan sebagiannya yang lain. Jadi sunnatullah bahwa yang namanya laki-laki punya syahwat kepada perempuan, perempuan punya syahwat pada laki-laki, dan itu dibenarkan melalui akad nikah. Nah, sudah kamu kesenanganmu sudah kamu turuti berdua, kok kamu minta. Wa khadna minkum mitsaqan ghalidha, padahal si istri itu sudah mengambil perjanjian yang sangat kuat kepada kamu bahwa kamu akan disuruh untuk mempergauli dengan cara yang baik, untuk menjadi melindungi, mendidik dan sebagainya. Maka menjadi penting dalam hal ini yang namanya wanita dan pria, laki-laki perempuan, suami istri harus paham betul mana hak, mana kewajiban. Harus dipahami, sehingga semestinya ya memang sebaiknya ada yang namanya kadang-kadang yang disebut dengan kursus pranikah ya, atau apa ya sebutannya, dalam arti untuk memahamkan tentang adanya hak-hak dan kewajiban masing-masing, karena tidak boleh menuntut hak sementara kewajibannya tidak dilakukan. Ini menjelaskan bahwa akdun nikah itu adalah sebuah perjanjian yang luar biasa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kenapa disebut dengan perjanjian besar? Artinya tanggung jawab suami besar sekali, karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha fin nisa. Berhati-hatilah kepada Allah, bertakwalah Allah terhadap urusan perempuan. Ini karena urusan perempuan dahsyat sekali. Jadi apa ya? Ujian yang paling besar bagi laki-laki itu perempuan. Ya kan begitu kan? Rasulullah menjelaskan bahwa ketika Rasulullah pesan terakhirnya itu adalah ittaqullah fin nisa. Jagalah hatilah pada Allah kaitannya dengan orang perempuan. Karena apa? Orang perempuan bisa menjadi penyebab suami masuk surga, bisa juga menjadi penyebab masuk neraka. Nah, ini kaitannya bahwa kalau ada suami kalau istri masuk neraka, suami ikut tanggung jawab. Tapi kalau suami masuk neraka, istrinya nggak tanggung jawab. Itu. Jadi tidak ada tanggung jawab istri kepada suaminya, nggak ada. Ya. Makanya ini mempelajari Al-Quran, mempelajari hukum Islam ya secara menyeluruh, tidak bisa sepotong-sepotong. Tapi kalau orang yang tidak mengerti, apalagi dilandasi dengan rasa benci, ya digoleti sing elek-elek. Oh, kowe mulane Islam kaya kae. Ule bojo pirang-pirang meneh nabine.
Itu dasarnya orang benci karuan, hanya melihat yang kecil-kecil. Dalam hal ini maka sekali lagi Islam mengajarkan justru ini adalah menghormati, mengangkat derajat kaum wanita, yaitu tidak boleh si suami semena-mena melakukan hal seperti itu. Termasuk tadi mungkin cari acara-acara yang wis bosen tetap alasan-alasan berarti alasan eleke gitu, ingin mencari yang lainnya. Mungkin itu kaitannya bahwa dalam ketika ayat ini pernah suatu kali diceritakan khotoba Umar bin radhiyallahu anhu faqala ayuhan nas. Jadi ini Khalifah Umar bin Khattab pernah berpidato, pernah berkhutbah, ayuhan nas, wahai manusia, la taghlu fi muhurin nisa, kowe aja lebih-lebihan lah, jangan terlaluan budi aweh mahar maring wong wadon. Fa innaha law kanat mukarramatan fid dunya au taqwa indallah lakana aulakum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau onjon-onjonan bahasanya di sini tahu itu onjon-onjonan. Wih, kawinnya apa? Mas kawinnya, 2 miliar. Misalnya itu. Kan ada di Jawa Barat ya, mas kawinnya rumah seharga 2 miliar, mobil seharga perahu. Wih, gitu ya. Itu memang kadang-kadang ada orang yang memiliki kebanggaan dengan berbanyak-banyak. Betul itu sudah disebutkan kan? Alhaqumut takasur, kowe pancen kelalen kowe, senenge pada onjon-onjonan, wah-wahan. Sehingga misalnya kalau bojo wadon pada pingin jenengan diwai hadiah apa, nyok sik ya. Berarti walah kayak gitu. Nah, di sini Umar pernah berpidato, janganlah kalian onjon-onjonan dalam hal mas kawin buat perempuan. Kalau onjon-onjon itu banyak-banyakan mas kawin merupakan sesuatu kemuliaan, merupakan nilai ketakwaan bahwa sing paling mulia laki-laki berarti sing paling maharnya paling tinggi misalnya, atau yang paling perempuan yang paling mulia paling tinggi dapat maharnya dan ketakwaan di sisi Allah, tentu itu akan dilakukan oleh Rasulullah. Ma asdaqu muratan min nisaihi wala ahadan min banatihi faqas natai asyrata uqiyah. Rasulullah itu tidak pernah memberi mas kawin kepada istri-istrinya atau kepada putri-putrinya melebihi 12 uqiyah. Nah, ini saya belum sempat cek, tapi dalam hal ini bukan berarti sedikit sekali. Tapi yang jelas ketika misalnya menikahkan putrinya yaitu Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib, itu kan mas kawinnya nggak seberapa. Kita ketahui dalam sejarah bahwa keluarga Fatimah ini adalah keluarga Ali, termasuk keluarga yang tidak kaya, sehingga Fatimah sendiri masih biasa nyosok gandum sampai tangannya kasar. Nah, kita kadang-kadang sok bangsawan tangannya lah mau ngenyakal mudu nyongnya tangannya kasar. Siapa sekir-scan-nya apa gue nih. skincare-nya sampai sekarang ini jualan benar menceper cantik diri. Soalnya dari bedakan ini 3 cm kudannya locok. Ya, jadi janganlah berdengung seperti itu. Tapi yang jelas bahwa Rasulullah memberi mahar istrinya tidak onjon-onjonan banyak-banyak, meskipun Rasulullah pastilah mampu gitu. Tetapi ketika Umar itu pidato seperti itu, seorang wanita lah ini presiden di debat sama Muhammad Don, maaf Pak Presiden, gitu kira-kira. Ya Umar, yu'tina Allah wa tuharrimna. Allah itu kan memberikan kami, artinya ya monggo wong lanang arep awe mahar segede-gede apa ya uli-uli bae. Lah nang jenengan kok ora uli, karena apa? Kira-kira seperti itu. Kemudian wanita tadi berdalil, nama dasarnya ilmu. Wa ataitum ihdahunna qintaran, sementara kamu sudah memberikan kepada istri itu harta yang banyak. Fala takhudhu minhu syai'a, kamu jangan mengambilnya. Faqala radhiyallahu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun dia itu kepala negara, tapi ketika ditunjukkan dengan Al-Qur'an, kiye lho ayate, maksudnya mau genah wis. Berarti wong lanang uli aweh mahar sing akeh, wong wadon kena nrima mahar sing gedhe.
Panjenengan kok diomong ora uli kowe. Ora bener kowe. Maka seorang presiden langsung menjawab, asobat imro'ah wahtu Umar. Oh iya, jenengan bener, nyong salah. Jadi walaupun di sini contoh kan jelas orang Umar yang berangasannya kayak apa, aku jadi presiden, nggak anti kritik. Kalau udah disebutkan ayat Quran ini langsung sami'na wa ta'na. Nah, kita kadang-kadang enggak nembe levelnya lurah apa RT apa kesinggung didik langsung wus pokoknya jegal segala masalah apalagi presiden kriminalisasi misalnya. Tidak boleh. Kita ketahui bahwa dalam sejarah seorang pemimpin level Umar bin Khattab yang makamnya berdampingan dengan Rasulullah. Ya kita ketahui secara lahiriah Rasulullah makamnya sebelahnya Abu Bakar, sebelahnya Umar, itu kan manusia yang luar biasa lah. Tapi dalam sejarah hidupnya ketika dia merasa sesuatu kemudian diingatkan dengan Al-Quran dan dia pahami betul, langsung kemplak. Ketika Rasulullah ada kabar Rasulullah meninggal, Umar pegang pedang. Rasulullah wafat. Hei, siapa yang Rasulullah mati? Penggal bulunya gawe. Kok berangasan banget. Tapi begitu dibacakan, apa kelalen kowe mar? Apa kelalen? Mau kaya Rasulullah atau nanti ana wahyu Quran ngomongkan afa in mata apa agar Muhammad mati aku tidak terbunuh kowe terus jadi balik maning ya kowe langsung oh iya ya nyong kelalen ayat kowe meniki. Jadi tidak mentang-mentang dia pemimpin kemudian ketika ada rakyat atau apalagi mungkin rakyat jelata itu dinyek segelemnya apa dia enggak. Itu contoh yang terbaik dalam hal ini. Tapi meskipun ini kaitannya bahwa cerita seorang wanita yang mendebat Umar dengan menampilkan dalil bahwa tadinya Umar mengatakan kayak wong lanang kuliah wae mahar aja mentang-mentang suki terus ganti kotonengko sing melarat orang bisa nikah melas gitu. Oh ya, tapi sama wanitanya kan boleh bukan harus. Tapi kalau sama Muhammad tadi kan jangan ajak kowe ujung-ujungnya berarti kan saya akan dilarang. Pokoknya mas kawin dibatasi dengan sekian, enggak. Tadi sudah berlaku ketentuan bahwa wanita yang paling baik, yang paling rendah maharnya, yang paling mudah, laki-laki yang paling baik, yang paling banyak maharnya. Tetapi semuanya karena ada ungkapan juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, kalau kamu mampu ya silakan aja. Makanya ketika kepada Ali bin Abi Thalib kalau salah ada ungkapan iltamis walau khataman min hadid. Silahkan kamu cari untuk mas kawinnya walaupun cincin besi gitu. Jadi kalau sudah ini ya menjadi sesuatu agama yang memang makanya dalam istilah agama itu ada istilah moderat. Kemarin ditanyakan apa yang disebut dengan moderasi agama gitu. Ya menurut saya pokoknya namanya agama berarti aja ekstrim lah. Pokoknya orang kayak padahal jadinya nuri kayak gini. Jadi kadang-kadang karena keterbatasan ilmu orang itu menganggap dirinya paling benar, liannya salah. Padahal dalam agama seringkali peristiwanya sama tapi Allah membolehkan dengan berbagai cara. Contoh puasa tadi, misalnya kalau ada orang puasa sedang bulan puasa bepergian ke yang jauh lah, wis ke Aceh, pokoknya dari sini naik motor mabur, itu puasa bae apa ora? Ya boleh-boleh saja kalau dia mau kan bukan wajib pengertiannya bahwa orang yang puasa kalau pergi wajib jangan puasa, nggak begitu pemahamannya. Tapi kalau misalnya anak mau sing ora puasa ya kena karena itu boleh gitu istilahnya. Walaupun ada yang berdalih ya wong murah Mas Gus masalah dijiot lah nyong mikir daripada nyong anggar siki numpak motor mabur mangkane mengaring Kalimantan cuman 2 jam mawi adem nang jero ngelak-ngelak babar pisan. Jadi ngerbien mau konta tuh banget panas kalau apa nyong anggar biasanya nyong anggar puasa Ramadan terus nyong pas orang puasa ngambilnya utang karena dibubuk banget lah. Nah, itu ya boleh-boleh saja. Artinya kita tidak boleh madani wong yang mengambil ketentuan hukum yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya pemahaman yang moderat. Jadi tidak terlalu pokoknya sih bener. Maka saya sampaikan ya kalau saya sudah sederhana yang namanya moderat itu pengandung prinsip kalau kita kaitannya dengan agama orang lain karena di Indonesia ada nama agama silahkan lakum dinukum Kowe nganggo agunge ngono lakoni ora sama dani nyonya ora madani jenengan. Ora
madani masa kok on temen enggak madani ora yang ngono tapi nyong milih kiye siapa nyong mikir anggar bagi nyong sing jenenge Tuhan kok madang ya berarti ya Allah Tuhan kan maha kuat mas galana masa Tuhan yang lemes bagi nyong bagi jenengan ngono nyong yo mari aku dewek nyong ora cocok kanggo duwe Tuhan isi kencot isi lemes sing ngantuk turu ora pas nek nyong gonyong jenengan yang ngono itu namanya moderat. Tapi kalau sama orang Islam seagama lana amaluna walakum amalukum. Jenengan ngesuk puasane dina Senin yang Selasa yang ngono masing-masing. Pas cuma kula puasa Senin ya ora sah, langsung satu Gusti Allah. Itulah moderat kira-kira seperti itu. Karena bagaimanapun pastilah ada perbedaan pendapat. Nah, ini terkait juga masalah yang dengan masalah keluarga tadi bahwa mas kawin meskipun di sini ada larangan dari Umar, akhirnya Umar kemudian diingatkan, loh Al-Qur'annya mengatakan begini kok, dengan bilang nggak boleh, mau diharapkan. Itu juga menjadi contoh pada bahwa seorang pemimpin kalau diingatkan dengan kenyataan dengan hukum yang lebih kuat dan memang sudah dipahami, otomatis kemudian tidak kemudian merasa gengsi. Kadang-kadang kan prakteknya di lapangan ada yang begitu, ada yang kemudian bahasanya sekarang dikriminalisasi, jadi yang ora salah terus dikeprimen digawe salah. Kan hukum di dunia kan banyak yang seperti itu, yang salah dibiarkan, yang nggak salah malah dipersalahkan. Itu banyak kasus seperti itu. Ya tentu nanti di akhirat akan ada Allahu ahkamul hakimin. Mudah-mudahan itu bisa dipahami dan kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran yang ada dalam ayat ini. Sekiranya ada yang mau dipertanyakan, cakap. Oke. Mudah-mudahan kita bisa menjalani mengamalkan ajaran agama kita dengan sebaik-baiknya dan tanpa ragu sedikit pun ketika diingatkan. Jadi ini ada dua contoh tadi dari Umar diingatkan, oh iya kowe sing bener nyong salah. Kowe bener nyong salah. Itu seperti itulah pemimpin yang sebenarnya baik-baik. Nggih, pripun monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gue mboten, gue termasuk syarat nikah. Dan makanya mahar itu kan tidak harus, ya memang boleh-boleh saja. Misalnya ada seorang wanita, Mas nyong gelem dadi bojomu tapi syaratnya mahar kiye. Lah terus sing lanang ora kuat. Lah nek kowe ora mau, ya nanya bobot iki jenengan, ya kan akan apain. Boleh-boleh saja. Tetapi itu tidak menjadi wanita yang baik kan? Tadi wanita yang baik lah yang paling mudah maharnya, gitu. Karena jangan sampai, karena ada loh di masyarakat kita menganggap bahwa jangankan mahar, baru peningset bahasanya, kan dilamar ya, caranya tanda jadilah. Masa petukon murah teman? Iyalah, jadi petukon apa didol? Ya kan kalau ada seorang ibu, seorang anak perempuan atau tetangganya ngomong, deneng petukonmu murah temen, berarti kan didol sing lanang tuku. Bukan, jadi pernikahan itu bukan jual beli. Nggak jual beli kok didol mana sing duwe, dia murah. Ya kan begitu. Kalau jual beli kan oke, motor-motor satu kenangnya ya terserah nyetok jual mana ya kan nggak boleh begitu. Jadi mahar hanya memang syariat yang Allah tetapkan sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan, tapi bukan ikatnya jual beli. Maka jangan sampai ada ucapan keluar dari mulut kita yang pernah ngaji khususnya, ada ucapan bahwa mahar adalah jual beli, sehingga keluar barang mahar sidik dan yang petukone murah temen. Itu ada, saya pernah mendengar, bukan ngalami sih, pernah mendengar. Akhirnya orang terima, ya gue paling kena. Apakah kalau orang yang maharnya paling banyak kemudian rumah tangganya paling bahagia? Enggak lah. Ini kadang-kadang orang itu berpikirnya memang di dunia ini karena memang dunia itu memang menipu. Kadang-kadang kita banyak yang tertipu. Padahal gitu poma jangan diketipu kelobon karo dunia. Anggapannya orang saya tanya, coba kalau yang bahagia yang orang yang bono, ya yang duitnya paling banyak. Jare siapa? Tadi nuang melarat ngomongnya gue. Anggar mau sing sugih melarat orang kan baik. Jadi kita ini sering kali membayangkan bahwa kesenangan kebahagiaan di dunia itu kalau kita yang kita dibayangkan itu yang tidak punya.
Tapi sesungguhnya mau sekarang belajar merasakan bahwa tidak ada kebahagiaan selain sabar dan syukur. Tok kowe. Itu kan bisa siapapun dapat. Tapi kalau kebahagiaan diukur dengan banyak harta, sing melarat mesti ora bahagia. Kan begitu. Lah kenyataannya banyak orang sudah hartanya miliaran ternyata malah bunuh diri kok. Apa bahagia nang endi? Jadi bukan, tidak ada dalam Islam hakikatnya tidak ada kebahagiaan selain diperoleh dengan cara mengkedalam sabar dan syukur, itu mesti bahagia. Tapi kalau nggak nggak akan bisa. Dia monggo. Ini diucapkan mudah, dipraktekkan sulit. Sama halnya yang namanya rezeki, kita sering bayangkan kalau banyak baru cukup. Tapi sesungguhnya biar hartanya triliunanan dolar naik ora dicukupakan ora cukup. Demi Allah. Masalah rezeki Allah sudah menjamin wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha, pasti ada rezekinya. Orang tidak akan mati sebelum rezekinya habis. Kalau orang mati pasti rezekinya sudah habis. Ya itu. Lah iya. Lalu untuk tidak bersyukur bagaimana? Sampai dikatakan kalau jenengan bangun pagi badannya sehat, ada makanan hari itu, ngesuk kurang duwe. Lah contohnya kalau manuk lah orang jarang manuk nyimpan manganan kok. Happy saja. Karena Islam mengajarkan tawakal yang benar itu sebagaimana tawakalnya manuk. Nang nggo omah kencot lunga yang boleh terjadi bali-bali bareng orang gawanya orang nabung lu kita kok tabungan orang rekening isi piro ya bareng rekening aduh rekening entek aduh anu senek kon cukup Allah masyaallah padahal mbok ngene mangan yang paling penting ya suprit dhewe ora medeng weteng. Ini hanya masalah trik bagaimana menghadapi dunia. Jenengan kepengen makan selalu enak, selalulah lapar, mesti enak makannya. Ini kita bayangnya enaknya ngomongannya karo sate, karo kapan enak kayak gampang, pengen enak mangan, lapar mesti enak. Gue kok pengen sering makan enak, sering lapar, jelas ngono. Mau saudara ribut gitu mangar puasa yang buka apa bayang puasa yang enak kok. Ini kita udah biasa terlatih, jadi jangan sampai menambahkan bahwa makan enak karena enaknya makanan, karena lapar. Sama. Jadi jangan sekali-kali kita tidak bisa bersyukur. Sungguh malah orang yang tidak bisa bersyukur. Tadi karena badannya sehat, hari ini sudah ada makannya semua, bebas kudunya syukur banget. Dunia seakan udah berikan semuanya. Lah ini sudah punya apa-apa mau sing dipikir sing ora anak kabeh. Kita iya tapi kayak nurunnya pada mikir bojoku sih ganteng tapi gue ya elek karuan. Makanya prinsip Islam secara universal unduru ila man yasurrukum. Jadi ila ma yasurrukum, undur ila ma yasurrukum. Coba diangen-angen, direnungaken, dipikiraken sing nyenengi niku sing napa niku tanda syukur. Alhamdulillah nyong ora ndek mobil, ora ndek duit tapi alhamdulillah waku waras. Alhamdulillah nyong awake mriyang, orang banyak banget awake tapi isi urip. Nah, spol iku kan. Lah coba. Lah kalau ora bisa urip, ora bisa ibadah. Tapi sing dimikir ya memang si urip tapi gak karuan disebut sing elek nang ngarep kok. Kayak disebut sing arep elek nang mburi. Sebuta sing elek nang ngarep, sing apik nang mburi. Dan nyong ngono ora kabeh tapi alhamdulillah isi kuat ngadeg. Nah, alhamdulillah bukan itu prinsipnya unduru ila man asfala minkum. Jadi nek kepengin uripe seneng sing direnang-renangaken sing nyenengi. Nek kepengin bisa syukur sing diangen-angen sing luwih ngisor. Niku rumusnya. Syukur sabar juga begitu. Sabar juga begitu. Lah alhamdulillah nyong mung kenang sikile lha Nabi Nuh, Nabi Ayub mandi grumutin kae blatung. Yo korban kan Nabi yo apa? Yes.
Yang kok niru nabi, niru siapa? Jar kira ngomong apa? Eneng kali nggih. Muntah kon. Ngomong Mas Nur bisa kayak gue. Muntah. Wong niku anu agak ajarannya tetep bener walaupun sing ngomong sampe walaupun sing ngomong bisa nglakoni ya tetep bener. Aja banggel. Lah jenengan ngomong-ngomong tok jenengan ora bisa. Jangan begitu. Tapi ini kadang-kadang kan yang karuan ndelok sing ngomong prinsipnya jangan lihat siapa yang bilang. Tapi lihatlah apa yang diucapkan. Diucapkan bener mau ngomong gini kan? Umar bin Khattab presiden, kowe wong wadon biasa. Maaf presiden. Masa jenengan ngarep ngusir boleh kok? Oh iya, jenengan bener nyong salah. Rampung. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kurang lebih maaf. Tes malih, penasaran. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini mau dilema. Nggih, biasa niku biasa. Saya juga ada, tapi anaknya jadi mantan kalau ketemu pun nggak mau tanya katanya. Orang tuanya kalau sakit minta ditengokin, dia sendiri nggak mau nengokin. Itu jalan keluarnya gimana Pak? Jenengan ke anak besok yang menikah, tapi pengantinnya kalau ketemu saya di sini udah 10 tahun, nggak mau tanya gitu. Ini ada 3 hal sing menyebabkan kita nanti masuk surga. Di antaranya, kantun jenengan kepengen lebih apik apa kepengen pada bae apa kepengen welek ini kok jawaban. Tapi yang jelas antara lain salah sun ada 3 hal sing menyebabkan kita masuk surga dengan aman dan selamat dan damai. Satu adalah ta'fu aman dolamaka. Jenengan paring ngapura mari ngomong sing gawe salah. Nomor loro tukti man haromaka. Aweh mari ngomong sing ora aweh bedidil banget. Baik. Yang ketiga asiduman kotoaka. Nyambung mari ngomong sing ora gelem awuh. Wih. Aweh mari ngomong sing ora aweh. Paling kemana tuh sorry temen. Tahu belum aweh ora ketiwe tuman temen gitu. Enak wae maaf sih maaf ani asli hatiku masih sakit sorry. Sing kepada kalau gelem wawu be ora gelem titik be ora tangan ora kok diwawu itu temen niku pada baen. Jadi makanya yang namanya silaturahim itu bukan karena orang, bahkan bukan karena orang berkunjung kita kunjungi, orang aweh kita wei, orang ngapurin kita ngapurin, bukan. Yang namanya silaturahim itu wong sing mutus kita wawui. Dan yang pun ora urus. Tugas saya itu bukan demi kamu, demi saya sendiri. Saya akan tetap baik kepada jenengan walaupun jenengan sebel sama saya. Ora urus, urusan aku karo Gusti Allah. Tuh. Begitu, Jadi yang terbaik ya tadi kita harus lebih baik dari orang yang kita tidak sukai. Kalau kita tidak suka kepada orang yang berdidil, ya jangan berdidil, gitu. Kita kepada orang tidak suka kepada orang sombong, ya kita jangan sombong. Jadi kalau ada orang gelem takon, kita balas dengan cara yang sama, itu level kita cuma sama. Makanya ada ayat al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang berantem, bunuh-bunuhan, sing mati disit karo sing mati ini pada baen. Nanggi. Berarti wong sing ora wawuh karo sing ora gelem wawuh ya pada baen. Ora urus, ya men. Takoni maning baen. Ya wis ora apa-apa ben aja kapok. Lah nggih mulane pun gugur. Dadi bahkan bahasa Al-Qur'annya idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Wong ora gelem wawuh diwawuhi, ora gelem aweh diwehi, wong salah itu lebih baik. Tapi kalau sama meskipun kita berhak saja, berhak tetapi nanti kita derajatnya masih pada karo orang niku sami. Mbok kepengin sing luwih apik. Lah nggih mulane dadi
Bagaimana supaya hati kita tidak berat? Itu kita jangan karena orang itu, tapi Allah menyuruh saya. Contohnya sing dicontoh teng kene nggih, wonten kiai kepengin bocah nom, kepengin ngerjani kiai ini. Pak Kiai, tolonglah dengan kula perlu bapak sing penting mat kula. Kiai ini teka bocah. Aduh maaf Pak Kiai, belum jadi sekarang. Anu ngerjain janjane. Pindone maning ngono maning. Pengin dulu pada kaya kowe. Kiai ini mboten kesu. Si bocah niki, ya Allah dene Pak Kiai jenengan entek jenenge. Lah urusan kudu karo kowe kok. Nyong diperintahna Gusti Allah nek ana yo tulung ya kok ditulungi. Ternyata kok kerjane nyong misalnya ora urusan karo Gusti Allah, nyong urusan karo Gusti Allah tuh karo jenengan. Ya seperti itulah ya kamane Rasulullah diujohi. Sing ngidoi mriyang malah ditiliki. Ada pertanyaan kemarin di tes petugas haji. Kalau ada seorang yang beragama lain mengolok-olok agama jenengan, apa yang Anda lakukan? Pilihannya saya balas, saya bela agama saya ini saya doakan. Yang milih karena pengen sing saya doakan ya. Kenapa? Ketika Rasulullah dilempari batu di Taif, bahkan Rasulullah ditawari sama Jibril, "Wahai Rasulullah, bagaimana nek wong Taif kowe tak urugi karo gunung bae kae, kurang ajar temanku ya." Ajar. Mereka orang-orang yang tahu. Semoga kalaupun bapaknya nggak mau ikut saya sekarang, mudah-mudahan nanti anaknya dapat hidayah. Doakan. Gitu, okay? Memang berat memang berat, tapi bisa. Insya Allah bisa. Dengan catatan kita memang niatnya adalah mencari ridho Allah. Karena mencari senangnya manusia, kita kepengen kadang-kadang kan mencari ridho ning manungsa, kepriwe men tanggaku pada seneng karo nyong, men pada seneng. Itu adalah ghayatun la tuqdo. Jadi ridho nas ghayatun la tuqdo. Senengnya manungsa kepada kita itu satu cita-cita yang tidak akan pernah tercapai. Orang ini senang kayak mesti sengit, siki senang kayak punya sengit, terus niku. Tetapi kalau sudah karena itu Allah yang kita cari, hidup ini indah. Itu saja ya. Tambah lengkap. Langge kan sepindah kita sebagai orang beragama itu kita yakin betul bahwa innallaha sami'un alim hakimun dan sebagainya. Allah itu maha bijaksana, maha tahu, maha yang ngerti yang terbaik. Allah tidak ada ajarannya bahwa wong wadon ulih di bojo loro, nek wong lanang ulih di bojo papat. Jangan lihat ora adil. Pasti ya kita memahami pasti itu. Nah coba sekarang dari segi fisik saja nih, pertanyaan, wanita ada nggak berhentinya masa subur? Ada berhenti head kan wanita? Laki-laki nggak ada berhenti, istilahnya nggak bahasa cara-caranya masuk itu nggak ada berhenti sebelum mati. Nah itu banyak kasus lah berarti bahwa ajaran Islam itu paling bagus, paling top. Tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang lebih bijak daripada ajaran Islam. Cuman kadang-kadang kita tidak tahu. Ya, jadi kalau ada pertanyaan atau timbul dalam hati, kok kayaknya orang pas, itu pasti kembalikan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah itu sing mending sing paling ketone kaya banget. Masa nggak wong wadon bojone mati, uli bojo maning ngenteni 4 bulan 10 dina. Nah sementara nggak mau lanang bojone mati di bojo ngasih uli bojo maning. Koyo ora adil temen. Kan seperti kayak kan. Tetapi semuanya pastilah yang terbaik. Dan kita dalam agama ada ajaran, ada yang wajib, ada yang boleh, ada yang sunnah. Kan kategorinya seperti itu memahaminya. Bahwa bukan berarti bahwa seorang laki-laki harus wajib bojo papat. Enggak. Boleh. Bahkan Allah menekankan nek kowe kira-kira bisa adil, yes si bae. Bahkan di ayat lain Allah mengatakan kowe ora bisa bakal adil maring wong wadon meskipun kowe kepengin banget itu. Coba ayatnya. Ayat yang pertama ngono bojo loro telu papat. Pertama. Selanjutnya nek kowe ora bisa adil ya siji bae. Ayat yang lain
kowe ora bisa makan adil maring wong wadon meskipun kowe kepengin lho. Berarti kan suatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Nah, kepada orang yang bojone papat juga aja mati, wih lamu teka bojone papat. Ya udah sama Dani, mungkin bagi dia merasa bisa adil. Kan begitu. Lah kepenak itu agama itu. Oke, sekarang ya. Monggo ning sampun siang kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.